Hai geng, selamat datang di Plot Story Channel. Alur cerita film ini menceritakan kehidupan di masa depan yang kehidupan mereka telah dirancang secara genetik berusia tak lebih dari 25 tahun, kecuali mereka memiliki waktu tambahan. Permasalahannya adalah mereka hanya memiliki 1 tahun hidup setelahnya. Pilihan mereka hanya waktu sekarang adalah uang. Mereka mendapatkan dan menghabiskannya. Orang kaya bisa hidup selamanya, bagi mereka yang miskin hanya berharap ada lebih waktu di lengannya beberapa jam dalam satu hari. Will tinggal bersama ibunya yang saat ini berumur 50 tahun, namun umur mereka tampak sama. Will berangkat bekerja setelah mengucapkan ulang tahun kepada ibunya dan berjanji akan makan malam bersamanya. Setelah pulang kerja, Will mampir ke sebuah bar untuk mencari temannya dan bertemu dengan temannya yang menunjukkan seorang pria dengan waktu 100 tahun lebih di lengannya. Will memperingatkan pria tersebut agar berhati-hati karena dia bisa dirampok dan dibunuh, dan menyuruh pria tersebut keluar dari bar supaya aman. Namun pria tersebut tetap acuh. Seperti dugaan Will, datanglah sekelompok perampok dan pembunuh datang menghampiri pria tersebut. Will ingin membantu namun dicegah temannya. Setelah Will meyakinkan temannya dan menyuruhnya pergi, Will menyelinap masuk, menghampiri pria tersebut dan mengajaknya kabur menghindari para perampok. Para perampok melihatnya kabur dan mengejar mereka. Setelah bersusah payah menghindari para perampok, akhirnya Will selamat dengan masuk ke sebuah gedung. Henry Hamilton memperkenalkan namanya kepada Will. Will bertanya kenapa Henry memperlihatkan jam ke semua orang. Henry bertanya kepada Will bahwa dia sudah bosan menjalani kehidupan. Umurnya saat ini sudah mencapai 105 tahun. Henry bertanya kepada Will apa yang dilakukannya jika dia mempunyai waktu sebanyak yang dia punya. Will melihat jamnya yang hanya tinggal beberapa jam, yang sebelumnya ada 3 hari namun berkurang untuk biaya makan dan membayar hutang. Will menjawab jika dia punya waktu sebanyak itu, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Setelah berbagi minuman, mereka istirahat dan tertidur. Malam berganti pagi, Henry terbangun sesaat sebelum Will terbangun. Dia menyempatkan memegang tangan Will. Dengan hati-hati dia mentransfer waktu dan hanya menyisakan 5 menit untuknya. Kemudian Henry pergi menuju jembatan untuk mengakhiri hidupnya. Will terbangun dan ternyata Henry sudah meninggalkannya. Will melihat jam tangannya senilai semua waktu yang dimiliki Henry. Will melihat Henry di jembatan dan mengejarnya. Namun sudah terlambat, Henry kehabisan waktu dan jatuh ke sungai. Will bertemu dengan temannya Barrel dan menunjukkan waktunya yang diperoleh dari Henry. Barrel ketakutan dan terpana saat Will memberikannya 10 tahun. Dengan ratusan tahun waktu yang dimiliki Will akan mengajak ibunya hidup nyaman di New Greenwich. Malam telah tiba. Waktunya Will dan ibunya bertemu untuk makan malam. Ibu Will pulang dengan naik bis, namun waktu yang dimiliki kurang untuk membayar bis karena tarifnya sudah naik menjadi 2 kali lipat. Ibunya Will berlari ke Dayton menuju tempat pertemuannya dengan Will. Namun sesaat sebelum mendekat ke Will beberapa detik, ibunya kehabisan waktu dan jantungnya pun berhenti tepat di pelukan Will. Will menunjukkan jam tangannya untuk meyakinkan taksi mau mengantarnya ke suatu tempat. Sesampainya di hotel dan tempat kasino yang mewah, dia berencana menginap untuk 1 malam. Sementara itu, penjaga waktu menemukan mayat Henry dan menemukan bukti dari CCTV bahwa Will tampak terlibat. Will masuk ke kasino untuk bermain poker dan berhadapan dengan Philip Weiss. Di ujung kehabisan waktu, Will memenangkan permainan dengan mempertaruhkan resiko yang tinggi. Philip memperkenalkan anak perempuannya Sylvia. Will dan Sylvia saling pandang dan menyukainya. Sylvia mengundang Will untuk pesta keesokan harinya. Dengan kemenangan waktu lebih dari 1000 tahun, Will membeli mobil dan menghadiri acara pesta atas undangan Sylvia. Will disambut hangat oleh seluruh keluarga Weiss. Will semakin dekat dengan Sylvia, namun keluarga Sylvia dan penjaganya selalu mewaspadai Will.
Penjaga waktu akhirnya menemukan Will dan menggeledah jam waktunya Will karena dicurigai merampok waktunya Henry. Will diinterogasi dan sampai akhirnya waktu Will diambil paksa semua dan hanya disisakan 2 jam. Will merasa itu tidak adil dan menyerang para penjaga waktu. Di situ ada Sylvia yang telah disandera oleh Will dan Will pun melarikan diri bersama Sylvia. Di dalam pelariannya mereka mengalami kecelakaan dan dijebak oleh perampok waktu. Will dan Sylvia tak sadarkan diri. Mereka tersadar setelah waktu mereka tersisa sedikit untuk bertahan hidup. Will dan Sylvia berlari menuju rumah Barrel berniat untuk meminjam waktu ke Barrel. Namun Barrel telah mati gara-gara waktu yang diberikan oleh Will. Di waktu genting mereka berlari lagi mencari waktu dengan menjual perhiasan Sylvia. Mereka mempunyai waktu cukup untuk menelpon ayah Sylvia dan penjaga waktu dengan pura-pura menyandera Sylvia. Di saat Sylvia sedang menelpon ayahnya, penjaga waktu mengetahui lokasi Will dan Sylvia. Penjaga waktu bersiap menembak Will, namun Sylvia melihat dan berteriak untuk memperingatkan Will sambil menembak ke penjaga waktu. Will dan Sylvia melarikan diri ke suatu tempat. Di situ Will mengajari Sylvia cara menembak. Mereka telah merencanakan sesuatu. Di sebuah bank simpan pinjam waktu milik keluarga West, mereka merampok semua jam waktu dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Keadaan pun belum aman bagi Will dan Sylvia karena para perampok berlomba-lomba untuk mencarinya demi hadiah besar dari ayah Sylvia. Akhirnya Sylvia dan Will berpura-pura menyerahkan diri untuk merampok berangkas ayahnya yang berisi 1 miliar tahun. Will menyamar menjadi bodyguard ayah Sylvia dan menyanderanya untuk menuju berangkas waktu dan mendapatkan waktu 1 miliar tersebut. Sementara itu penjaga waktu mendapatkan alarm bahwa 1 miliar waktu telah lenyap dari tempatnya dan mengetahui bahwa semua itu ulah Will dan Sylvia. Mereka mengejar Will dan Sylvia dengan mengerahkan semua penjaga waktu. Sesampainya di pusat perkotaan, Will menyerahkan waktu 1 miliarnya untuk dibagi-bagikan. Will dan Sylvia berhadapan dengan penjaga waktu untuk menyelesaikan pertikaiannya dan penjaga waktu akhirnya menyerah karena sistem yang mereka lindungi sudah rusak. Di akhir cerita, Will dan Sylvia menjadi buron dan mereka pun tetap melanjutkan menjadi perampok bank untuk membagikan waktu kepada yang membutuhkan. Begitulah akhir cerita dari film In Time. Nantikan alur cerita berikutnya yang lebih menarik, yang pastinya akan membuat Anda semua penasaran dengan alur ceritanya. Channel ini dibangun untuk memanjakan Anda menikmati sinopsis alur cerita. Silahkan subscribe, like, dan komen apabila Anda menyukai channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.